adalah S subset dari N dan kita membuktikan bahwa S tidak sama dengan N, maka yang ini kita jadikan negatif. Nah, kemudian karena N bukan subset dari S, maka tentu ada suatu himpunan, misalkan saja himpunannya adalah F, sehingga F subset dari N dan F bukan himpunan kosong yang mana F sama dengan T elemen N dan T bukan elemen S. Karena Halo. Apa maksudnya F sama dengan himpunan T anggota N dan T bukan anggota S? Enggak Bu, tadi yang ini untuk memenuhi maksudnya tadi bukan subset dari S. T ini adalah elemen dari F, semua elemen dari F, di mana T merupakan semua T. Apa? Sorry. T adalah bilangan asli. Iya kan? Bilangan asli dan T bukan elemen dari S. Oke, artinya apa? N min S tidak kosong. Nah, T bukan anggota S kan? Dikurangi S. T bilangan asli yang bukan anggota S. Berarti N min S tidak kosong. Paham? Oke. Lanjut lah. N min S itu yang saudara misalkan dengan F, himpunan F. Paham? Yang misalkan dengan himpunan F itu adalah himpunan N min S. Karena tadi dikatakan S tidak sama dengan N. S tidak sama dengan N, berarti N dikurangi S tidak kosong. Siapa dia? Dia adalah himpunan F, yaitu himpunan yang memuat bilangan-bilangan asli yang bukan anggota S. Pahami kalimatnya? Goyo. Ayo lanjut dok. Karena F bukan himpunan kosong dan F subset dari N, maka menurut prinsip urutan rapi F mempunyai unsur terkecil. Mengapa dikatakan F memiliki unsur terkecil, dok? Karena F itu subset dari N dan harus memenuhi prinsip urutan rapi. N-nya itu memenuhi adalah bilangan asli yang memenuhi prinsip. Sehingga semua himpunan bagiannya yang tidak kosong memiliki elemen terkecil. Ya, lanjut nak. Kemudian misalkan K ini adalah unsur terkecil dari F, sehingga K adalah elemen dari F, akan tetapi K bukan elemen S. Betul. Nanti ini yang akan kita buktikan. Kemudian K tidak sama dengan 1, sebab pada teorema yang pertama tadi dikatakan pada yang pertama itu bahwa sebab diketahui bahwa bukan pada teorema itu yang mau dibuktikan, sebab diketahui bahwa satu anggota S. Halo. Iya, lanjut. Tenang. Satu bukan K tidak sama dengan 1, sebab satu anggota S. Jadi yang diketahui tadi nak. Berarti K lebih dari 1, iya, dan mengakibatkan K dikurangi 1 elemen dari N. Tadi kan sudah dikatakan bahwa K adalah unsur terkecil F. Sehingga K dikurangi 1 itu kan elemen F.
Karena yang unsur elemen terkecil di sini adalah di himpunan F adalah K. Kok bingung dewe kayak gue bingung taro. Kok guyang-guyu ayu. Bingung ya? Suara saya di sini Terdengar mantul. kok. Iya tapi Bisa dengar ya? kedengaran. Oh, gitu. Makanya kok bingung gue Saya pikir kayak. mantul. Ayo terus lanjut aja ndak, tenang, tenang. Sebab K dikurangi 1 kurang dari K. Makanya Maka wajahnya kok bingung. Ayo karena bilang ndak. K kurangi 1 itu kan tadi bukan elemen dari F. Nah, berarti K dikurangi 1 adalah elemen dari S. Tuh. Kemudian yang kedua tadi bahwa K elemen S maka mengakibatkan Jika K anggota S, maka K plus 1 anggota S. mengakibatkan Kok K plus terlolong? 1 elemen Iya. S. Terus Karena K dikurangi 1 adalah elemen S dan S terpenuhi B, maksudnya di sini S adalah memenuhi B, K yang kok terpenuhi B. Memenuhi sayang, memenuhi B. Memenuhi kan ada dua sifat tadi. Sifat pertama 1 anggota S, dan sifat kedua jika K anggota S maka K plus 1 anggota S. Itu memenuhi bukan terpenuhi, memenuhi. Memenuhi sifat yang kedua. Maka K dikurangi 1 ditambah 1 anggota S. Sedangkan K dikurangi 1 ditambah 1 itu tidak lain nilainya sama dengan K elemen 1, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang awal. Jadi halo. Tidak. Gitu dong. K dikurangi 1 ditambah 1 tidak lain nilainya sama dengan elemen S. Sehingga ya, K elemen S. Sehingga K anggota S. Anggota S. Kontradiksi dengan ya. Kontradiksinya tadi terjadi karena apa? Karena pengandaiannya tadi apa, Nak? S subset dari NB. Diandaikan, pengandaiannya apa? No. Pengandaiannya adalah S tidak sama dengan N. Tadi kan, pengandaiannya terjadi, kontradiksi ini terjadi karena pengandaian bahwa S tidak sama dengan N. Dengan pengandaian itu mengakibatkan kontradiksi, jadi kesimpulannya apa? Halo. Jadi kesimpulannya bahwa Jadi kesimpulannya bahwa K bukan elemen S ini tidak terbukti dan yang benar adalah K elemen S karena bukan salah. Bukan itu, Nak, kesimpulannya. Ya. Iya, kesimpulannya adalah itu. Jadi tidak hanya himpunan bagian saja, ternyata S itu juga sama merupakan N sendiri. Karena tadi apa? Dengan N maka terjadi kontradiksi bahwa K anggota S. Padahal tadi K adalah elemen terkecil dari himpunan F. Siapa himpunan F? Himpunan F adalah himpunan bilangan asli yang anggotanya bukan anggota S. Nah, ternyata K yang merupakan elemen terkecil dari F merupakan anggota S. Jadi ada kontradiksi di situ. Terjadinya karena apa? Karena mengandaikan S tidak sama dengan N. Jadi apa kesimpulannya? S sama dengan N. Paham, Mbak Ayu? Paham, Bu. Yang lainnya bagaimana? Paham, Bu. Paham. Tolong nanti direview ya, Mbak Ayu. Jadi PowerPoint-nya yang sudah
kalau tadi sudah mau dikumpulkan di yang lama dikumpulkan dan revisinya sekalian. Ya. Oke. Dalam pernyataan lain, misalkan Sn adalah suatu proposisi. Suatu proposisi itu adalah kalimat yang memiliki nilai benar dan salah, akan tetapi nilai benar atau salah akan tetapi tidak sekaligus keduanya, yang akan dibuktikan benar untuk setiap bilangan asli n. Langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika sebagai berikut. Jika yang pertama S1 benar, kemudian yang kedua SK benar. Di sini kita membuat asumsi benar untuk SK-nya yang nantinya akan mengakibatkan SK plus 1 benar. Maka SK benar untuk semua n elemen bilangan asli. Yang mau dibuktikan benar itu yang mana berarti? Coba untuk mengatakan dia berlaku untuk semua yang bilangan asli, maka yang harus dibuktikan benar adalah yang SK plus 1. SK plus 1 saja? S1 juga, Bu. Iya, S1 juga tak tinju loh untuk gue kok. Ya, S1 juga tunjukkan bahwa benar untuk N sama dengan 1. Andai kan benar untuk N sama dengan K, tunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Kemudian langkah 1 merupakan basis induksi. 1 digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan N diganti dengan 1. Bilangan 1 bilangan bulat positif terkecil yang berada pada pernyataan tersebut. Jadi tidak selalu N sama dengan 1. Terkadang untuk membuktikan menggunakan induksi matematika pada pertidaksamaan itu biasanya N-nya tidak selalu sama dengan 1. Untuk bilangan positif terkecilnya maksudnya. Kemudian kedua, buat implikasi untuk fungsi berikutnya benar untuk setiap bilangan bulat positif. Ini ada kaitannya dengan SK yang diberi asumsi benar. Kemudian langkah yang kedua merupakan langkah induksi. 1 berisi asumsi pengandaian yang menyatakan bahwa SK benar. Kemudian asumsi benar tersebut itu dinamakan dengan hipotesis induksi. Kemudian yang ketiga, setelah kita membuat asumsi benar pada SK itu, maka dibuktikan kebenaran untuk SK plus 1. Kemudian contoh soal yang akan dijelaskan oleh Mas. Baik, selanjutnya adalah contoh soal. Misalkan diberikan soal, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat terus sampai ditambah N kuadrat itu sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 ke 6. Next, Hani. Lanjut. Langkah yang pertama itu adalah tunjukkan bahwa N sama dengan 1 adalah benar. Nah, di sini di ruas kiri kan ada N kuadrat dan di ruas kanan ada yang ini. Kita substitusikan dengan mengganti N-nya itu sama dengan 1. Menghasilkan 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 1 tambah 1. Ini 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kali 1 ya 2 tambah 1. Ini 3. Lalu di sini 1 sama dengan 2 dikali. Iya, Bu. Yang ditunjukkan benar adalah 1 kuadrat sama dengan itu ya. Loh kok? Iya. Apakah sama dengan yang ruas kanan? Nah. Jadi ojo muni N kuadrat sayang. Itu adalah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah N kuadrat. Kuadrat. Bukan N kuadrat sama dengan, bukan. Jadi
Kalau untuk N sama dengan 1 ya cukup 1 kuadrat. Gitu. 1 kuadrat sama dengan 1. Paham, Nak? Ya, Bu. Lanjut, Nak. Terus baru yang kanan, N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per N sama dengan berapa? Kalau nilainya juga sama dengan 1, baru dikatakan 1 sama dengan itu. Jadi 1. Jadi ini nggak boleh dipakai, Nak. Nggak boleh dipakai dulu. Tanda sama dengannya. Paham? Karena ini yang mau kita buktikan. Oh, gitu. Jadi tuliskan Berarti dulu dibuktikan, untuk N sama dengan yang 1. kanan gitu ya, Bu. No, ya. Untuk N sama dengan 1, maka 1 kuadrat sama dengan 1. Terus N, untuk N sama dengan 1 juga, N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6, itu sama dengan, kita masukkan untuk N sama dengan 1 kan? 1 kali 2 kali 3 dibagi 6 sama dengan 1. Maka simpulannya 1 kuadrat sama dengan N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6 untuk N sama dengan 1. Paham? Paham, Bu. Oke, itu langkah pertamanya. Suara saya kedengaran, suara saya ini balik ya. Jadi saya ngomong, mandek suwir berusaha yang Terdengar, Bu. Iya, Bu, kedengaran. lanjut. Terdengar, Bu. Silah lanjutkan, silahkan. Ya, Bu. Hapus ya. Nah, benar res. Ingat ya, jadi tanda sama dengan belum boleh digunakan di situ ya, Nak. Tidak boleh digunakan dulu. Oke. Selanjutnya kita asumsikan bahwa N sama dengan K adalah benar. Lanjut, Hani. Nah, di sini berarti dari yang soal N-nya kita substitusikan dengan K, jadi diganti dengan K. Menjadi seperti ini. Nah, di sini 1/6-nya kita taruh di depan, jadinya ini 1/6 dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Jadi bentuk ini itu diasumsikan benar. Selanjutnya, nah, lalu langkah yang selanjutnya kita akan menunjukkan apakah N sama dengan K plus 1 itu adalah benar. Lanjutkan. Nah, tadi kan berarti bentuknya yang N di sini, N yang di sini juga kita ganti dengan K plus 1. Untuk yang N kuadrat kita ganti dengan K plus 1 kuadrat, lalu yang N di sini menjadi K plus 1, lalu yang N plus 1 di sini menjadi K plus 2, lalu selanjutnya untuk yang 2N plus 1 kan jadinya 2 dikali K plus 1 plus 1. Berarti kan 2K plus 2 plus 1 ini kan menghasilkan 2K plus 3. Nah, lalu suku sebelum K plus 1 itu kan berarti dikurangi 1 ya. K plus 1 dikurang 1 sama dengan K ini. Nah, bentuk yang ini tadi kan diasumsikan benar bahwa itu sama dengan 1/6K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Maka nantinya itu diperoleh bentuk seperti ini. 1/6K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 ditambah K plus 1 kuadrat itu apakah sama dengan 1/6 K plus 1 K plus 2 dikali 2K plus 3. Saya dilanjutkan. Nah, di sini pembuktiannya apakah yang ini tuh sama dengan yang
ruas kalian ini. Nah, di sini unsur yang ini kan memiliki K+1, yang ini juga memiliki K+1, maka bisa ya di sini K+1-nya kita keluarkan, dan yang ada di dalam kurung itu menyisakan 1/6K dikali 2K+1 ditambah K+1. Lalu untuk yang ini, kita samakan penyebutnya, yaitu per 6, dan menghasilkan 2K kuadrat ditambah K per 6, ditambah 6K plus 6 per 6. Dan sini jadinya K+1 dikali 1/6. Nah, ini kan berarti 1/6-nya keluar, menyisakan 2K kuadrat ditambah K ditambah 6K ditambah 6. Terus di sini K+1 dikali 1/6 dikali 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6. Di sini 1/6-nya kita... Halo, sebentar dulu ya. Ini yang maka diperoleh ini yang akan dibuktikan, begitu kan? Iya, Bu. Oke, terus Apakah yang terus yang dibuktikan yang sebelah kanan ini kah? yang sebelah kiri, Bu? Apakah sama dengan yang sebelah kanan? Oh, ya Bu. K+1. Oh, oke. Ini kan yang depan ini kan asumsinya ya. Asumsi benar kan? Tambah K+1 kuadrat, K+1. Oke, lanjut ya, paham. Iya, Bu. Lalu 1/6 ini kan kita pindah ke depan menjadi 1/6 dikali K+1 dikali 2K kuadrat plus 7K tambah 6. Lalu ini kita faktorkan ya, yang 2K kuadrat plus 7K plus 6 menghasilkan K kuadrat K plus 2 dikali 2K plus 3. Nah, dapat dilihat di sini ya, bentuk yang ini tuh sama kayak bentuk yang ini. Berarti terbukti benar bahwa N sama dengan K+1. Soalnya salah. Jadi untuk N sama dengan K+1 terbukti benar. Walik. Ya, oke. Jadi kesimpulannya apa, Nak? Jadi kesimpulannya 1 kuadrat ditambah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1/6 adalah benar untuk setiap bilangan asli N yang begitu. Gitu. Iya. Kok cek koma untuk setiap bilangan asli N. Titik. Oke, sip ya. Lanjut. Ada contoh lain? Silahkan. Selanjutnya untuk yang pertidaksamaan. Udah pusat lah. Wah, ya. Buktikan bahwa 2 pangkat N itu lebih besar dari N ditambah 20 untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 5. Nah, di sini kan bilangan asli terkecilnya kan berarti 5, bukan 1 lagi. Maka yang akan ditunjukkan benar itu adalah N sama dengan 5. Lanjutkan. Nah, berarti di sini kan ada 2N lebih besar dari N tambah 20. N-nya kita ganti dengan 5 menjadi 2 pangkat 5, apakah lebih besar dari 5 tambah 20. Nah, 2 pangkat 5 kan 32. Terus 5 tambah 20 itu 25. Benar bahwa 32 itu lebih besar dari 25. Kalimatnya gini, kamu cuma tunjukkan N sama dengan 5 adalah benar, bukan? Tunjukkan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan 5. Kalimatnya saja yang dibenahi ya, Nak. Jadi kalimatnya tunjukkan pernyataan benar untuk N sama dengan 5, atau tunjukkan itu. Nah, sama seperti tadi lah. Ini tanda lebih darinya nggak boleh Mbok pakai dulu, Nak. Karena apa? Ini belum terbukti, gitu, paham? Jadi tulis dulu bahwa 2 pangkat 5 sama dengan 32. Mandek sama dengan 5. Oh, kok tidak salah apa tuh? Pakai tok pertutupan, turunkan dikit, Nak.
2 pangkat N lebih besar dari N tambah 20. Oke, untuk N sama dengan 5, maka N tambah 20 sama dengan 25. Sehingga luas kiri terhadap 22, luas kanan 25, berarti apa? 32 lebih besar dari 20. 32 lebih besar dari 25, kesimpulannya untuk N benar untuk N sama dengan 5 atau 2 pangkat N lebih dari N plus 20 untuk N sama dengan 5. Gitu ngomongnya. Ya, Paham? Oke, lanjut. Revisi ya, Nak. Kebanyakan memang demikian. Kebanyakan saudara itu sudah menggunakan tanda-tanda ini. Kebanyakan. Itu saudara bawa dari waktu di sekolah kali ya. Jadi kebanyakan sudah menggunakan tanda ini, padahal ini yang mau dibuktikan. Tidak boleh dipakai dulu, Nak. Ya. Kalau kita mau membuktikan tuh dia tunjukkan dulu, baru kalau sudah dibuktikan baru bisa digunakan. Kalau belum tidak boleh digunakan. Ya. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya kita asumsikan bahwa N sama dengan K adalah benar. Bentar, Lemot. Oke. Nah, di sini berarti kan di soal ada 2 pangkat N lebih besar dari N tambah 20. Nah, di sini N-nya kita ganti dengan 2 pangkat K itu lebih besar dari K ditambah 20 adalah diasumsikan benar untuk semua bilangan asli K lebih besar sama dengan 5. Nah, langkah yang ketiga itu tunjukkan N sama dengan K plus 1 itu kita ganti dengan K plus 1 juga kita ganti dengan K plus 1. Nah, perlu diingat di aturan eksponen misalkan ada 2 pangkat K plus 1 berarti kan itu sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Berarti 2 dikali 2 pangkat K. Bisa dituliskan dengan 2 dikali 2 pangkat K. Itu lebih besar dari K ditambah 21. Lanjutkan. Nah, untuk membuktikan ini kita bisa menggunakan asumsi benar di langkah 2 tadi. Nah, dari langkah 2 ini biar bentuknya mirip sama yang ini, kita dikali-kalikan dengan 2 ya setiap luasnya. Perlu diingat sifat kesamaan, bila ada A lebih besar dari B, lalu kita kalikan kedua luasnya sama-sama dikalikan dengan M, maka M dikali A akan lebih besar dari M dikali B, di mana M-nya di sini lebih besar dari 0. Di sini kan 2 lebih besar dari 0, di sini juga 2 lebih besar dari 0. Maka ini benar memenuhi dari sifat kesamaan ini. Nah, berarti dapat ditulis 2 dikali 2 pangkat K itu lebih besar dari 2 kali K, 2K ditambah 40. Nah, 2K tambah 40 itu bisa kita tuliskan dengan K ditambah 21 ditambah K dan 2 dikali 2 pangkat K itu lebih besar dari K ditambah 21 ditambah 19. Otomatis kan K tambah 21 tambah K tambah 19 ini juga pasti lebih besar dari K ditambah 21. Maka untuk 2 dikali 2K itu pasti juga lebih besar dari K dikali K 21. Maka yang X20 itu benar untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 5. Oke, benar. Sip. Lanjut. Untuk soal berikutnya, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 1 per 1 dikali 3 ditambah 1 per 3 kali 5 ditambah 1 per 5 kali 7 ditambah sampai seterusnya hingga ditambah 1 per 2N dikurangi 1 dikalikan 2N ditambah 1 sama dengan N per 2N ditambah 1.
Langkah pertama yaitu tunjukkan pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Sehingga 1 per 1 dikali 3 sama dengan 1 per 2 dikalikan 1 ditambah 1. Nah, di sini N-nya itu kita ganti dengan Ini sama seperti tadi ya. Coba ditulis yang benar aja di whiteboard aja. Atau teman-temannya suruh teman-temannya suruh kerjakan coba. Kesalahannya pancap ya Mbak ya. Ya, makanya dituliskan yang benar coba. ini sama dengan ya maksudnya. Jadi 1 per 1 dikali 3 sama dengan 1. Apa tuh arti? Maksudnya apa itu Nduk? Kan yang sebelah kiri tadi kita misalkan dengan 1, untuk yang 1 per 1 kali 3 sama dengan 1 per 3, Mal. 1 per 3, Mal. Mohon maaf ya, mouse saya agak rusak yang klik kirinya. Mungkin Hani bisa membantu. Saya nulis ya. Per 1 kali 3 sama dengan 1/3. Pennya coba Kemudian N kelihatan kalau merah. Oke. Ganti warna bolpennya Nda yang terang aja Nda. Soalnya alasmu hitam sih Nak. ya 1 per 1 3 sama dengan 1/3. Kemudian N per 2 N plus 1 sama dengan 1/3. Nah, N-nya kita substitusikan dengan 1. Sehingga 1 per 2 kali 1 sama dengan 1/3. Seperti itu, Ibu. Ya, itu diarahkannya diberikan ruas kanan sama ruas kirinya ya. Baru di bawah kesimpulannya. Jadi, jadi 1 per apa? 1/3. Enggak, 1 rumus umum ya, 1/1 kali 3 sama dengan
sama dengan per N 2N plus 1 untuk N sama dengan 1. untuk N sama dengan 1. N sama dengan 1. Udah. Lanjutkan. Untuk N sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu asumsikan N sama dengan K adalah benar. Kita ganti N-nya sama dengan K. Sehingga diperoleh 1 per 1 kali 3 plus 1 per 3 kali 5 plus 1 per 5 kali 7 ditambah sampai seterusnya hingga ditambah 1 per 2K dikurangi 1 dikalikan 2K ditambah 1 sama dengan K per 2K plus 1. Nah, ini kita asumsikan benar. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa N sama dengan K plus 1 adalah benar. Sehingga kita substitusikan dengan K plus 1 terhadap N dan diperoleh 1 plus sampai dengan ditambah 1 per 2 K plus 1 dikurangi 1 dikalikan 2 K plus 1 plus 1 sama dengan K plus 1 per 2 dikalikan K plus 1 plus 1. Nah, kan ini Sama seperti tadi. Tanda sama dengannya jangan digunakan dulu. Ya, sama seperti itu. Coba pakai apa? Whiteboard kayak saran Bu Lewi tadi. Kalau mau digunakan nggak apa-apa, tapi harus dikasih tanda tanya itu di atasnya sama dengan. Karena belum terbukti kan ini. Kasih tanda tanya. Nah, kan kita mau buktikan ya. Yang bawah juga ini maka diperoleh. Nah, di bawah. Ini juga belum terbukti. Oke. Ya, wes lanjut. Wes. Lagi jalan dari kiri dulu, dari kiri mau ke kanan ya. Tadi kan di langkah kedua bahwa ini 1 per 1 kali 3 sampai dengan ditambah 1 per 2K dikurangi 1 dikalikan 2K plus 1 kita asumsikan benar yaitu sama dengan K per 2K plus 1 sehingga diperoleh K per 2K plus 1 ditambah 1 dari si mau saya apa kelihatan ya? Mana nak? Ini yang bergerak. Sudah kelihatan. Ya, jadi saya tunjuk pakai aja ya. Jadi kan 2K plus 1 dikurangi 1 yaitu 2K plus 1. Di sini 2K plus 1 plus 1 sama dengan 2K plus 3. Kok saya nggak bergerak loh? Coba kamu bukaan whiteboard aja toh nak? Buka whiteboard aja menunjukkan bahwa itu tadi apa? K per 2K plus 1 ditambah 1 kali 2K plus 1 kali 2K plus 3 itu sama dengan berapa? Apakah nanti akan tunjukkan itu sama dengan itu K plus 1 tadi? Ini kan ini yang nulis kamu apa aku?
Kalau yang besar, oh aku kayaknya katanya Di PPT hasilnya sudah dibuktikan tadi. Untuk selanjutnya, Mana coba? Tadi kan masih Mbak tulis langsung sama dengan Sananda. ya untuk di next itu kayak punya Nina tadi tuh. Coba pesanin dulu. Tolong di next kan. Nah, ini untuk makanannya. ya, yang dibuktikan yang sebelah kiri agar apakah sama dengan persamaan yang di kanan ini. Lanjut Ibu. Wes lanjutin ya, no? Tuh, sebelumnya kan. Nah, Oh, tadi masih tersembunyi atau enggak kelihatan ya? iya Bu. Jadi langkah pertama yaitu kita samakan penyebutnya, yang K kita kalikan 2K plus 3. Untuk yang ini 1 sama ya, karena penyebutnya adalah ini 2K plus 1, hasilnya diperoleh 2K kuadrat plus 3K plus 1 per 2K plus 1 dikalikan 2K plus 3. Untuk ini kita faktorkan menjadi 2K plus 1 dikalikan K plus 1 per 2K plus 1 kali 2K plus 3. Ini bisa kita sama-sama kita bagi dengan 2K plus 1 ya, sehingga menghasilkan K plus 1 per 2K plus 3. Kita ubah bentuknya menjadi seperti yang sebelah kanan ya, bisa menjadi K plus 1 per 2 dikalikan K plus 1 plus 1. Jadi diperoleh bahwa ruas yang kiri tadi sama dengan ruas yang kanan ini. Jadi terbukti benar. Seperti itu. Next, Hani. Soal yang selanjutnya adalah perbedaan. Buktikan bahwa 1 ditambah 3N kurang dari N kuadrat untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 4. Yang pertama, tunjukkan pernyataan benar untuk N sama dengan 4. Sama seperti tadi, seharusnya ini tanda kurang dari itu tidak boleh digunakan terlebih dahulu ya. Perbaiki dulu tuh di sebelahnya dok caranya. Sehingga terbukti.
Sehingga terbukti bahwa 13 kurang dari 16. Atau 1 plus 3n kurang dari n kuadrat untuk n sama dengan 4. 1 plus 3n sama kurang dari n kuadrat untuk n sama dengan 4. Oh iya. Kemudian langkah kedua, yaitu asumsikan bahwa n sama dengan k adalah benar. K terhadap n sehingga menjadi 1 plus 3k kurang dari k kuadrat untuk semua bilangan asli k lebih dari sama dengan 4. Kita anggap kita tunjuk kemudian selanjutnya kita tunjuk plus 1 adalah benar. Kita substitusi 1 plus 3 dikalikan k plus 1 kurang dari k plus 1 kuadrat. Ini kita kalikan ya. Kita kalikan distributif sehingga 1 plus 3k plus 3 kurang dari k plus 1 kuadrat. Selanjutnya kita buktikan dengan melihat yang tadi asumsikan bahwa n sama dengan k adalah benar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buktikan dengan langkah pertama, yaitu kita sama-sama kita tambahkan dengan 3, sehingga diperoleh 1 plus 3k plus 3 kurang dari k kuadrat plus 3. Nah, 3 di sini bisa kita ganti dengan 2 plus 1. Sehingga diperoleh 1 plus 3k plus 3 kurang dari k kuadrat plus 2 plus 1. Nah, di sini kita ambil permisalan bahwa k kuadrat plus 2 plus 1 itu kan lebih kecil daripada k kuadrat plus 2k plus 1. Sehingga otomatis 1 plus 3k plus 3 itu lebih kecil daripada k kuadrat plus 2k plus 1. Oke, benar. Selanjutnya ini ada latihan soal. Ada 6 soal dari kita. Sebelumnya dari teman-teman apa ada pertanyaan? Belum ada ramal. Coba beberapa soal diminta temannya mengerjakan, Nak. Buka pakai whiteboard aja. Silakan saudara tunjuk temanmu, Nak.